Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Right now, leave me loose. So this pussy just like you should. My neck, my back, leave my pussy and my crack. My neck, my back, leave my pussy and my crack. My neck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu bukan DPR-nya rakyat ya. Mereka berjoget dengan wajah tikus itu karena Dewan Perwakilan rakus. Tikus ya. Kalau DPR rakyat akan mempedulikan dan mendengar suara rakyat. Tapi kalau Dewan Perwakilan rakus ya, tikus, ya dia tidak mungkin akan mendengar suara rakyat. Dan itulah sekarang ya, ketika rakyat menderita banget gitu ya, DPR-nya berjoget-joget ya, ketika dikritik membela diri dengan cara lebih ugal-ugalan lagi, tapi akhirnya ketakutan karena viral semua videonya, TikToknya dan lain sebagainya ya, dan baru menyadari bahwa 2029 nanti mereka juga pengen nyalon lagi. Tetapi rakyat tampaknya sudah mencatat bahwa yang akan dipilih oleh rakyat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan rakus ya. Gambar-gambar meme di TikTok terutama pemirsa, sekarang ini wajah DPR itu semuanya dikatakan mirip tikus ya, dengan umpatan, makian, kata-kata maling, semua sekarang ditujukan kepada DPR. Benar nggak DPR itu maling semua? Ya, salah satu aspek saja ya pemirsa, kalau kita bisa melihat tentang kasus dugaan korupsi CSR BI, itu dananya itu mengalir ke semua anggota Komisi 11 DPR. Karena yang terkait dengan BI itu adalah Komisi 11 DPR ya, itu sudah ditegaskan ya, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mendalami lebih jauh perihal kucuran dana corporate social responsibility yang diduga mengalir ke semua anggota Komisi 11 DPR RI ya. Artinya memang mereka itu tidak ada yang menolak untuk mendapatkan suapan, sogokan dari berbagai pihak itu ya. Dan pengakuan anggota Komisi 11 DPR RI, Satori mengklaim seluruh anggota komisi tersebut ikut menerima dana program. Jadi kalau BI mungkin di Komisi 11 ya, bagian lain mungkin di Komisi Agama, bagian lagi di Komisi Pertambangan dan lain semua, itu mungkin dananya jauh lebih besar dari gaji itu. Ya, kalau hitung-hitungan orang ya, hasil suapan, hasil kunjungan daerah diamplopin dan lain sebagainya ya, ketemunya setiap bulan itu take home pay-nya itu tidak kurang dari 1 miliar. Itu DPR. Kalau DPD lain lagi, karena DPD tidak punya suara yang menentukan. Itu mengapa pemirsa, kenapa anggota DPR ada dari Partai Nasdem itu ya, ketika audiensi atau hearing dengan KPK itu minta kalau ada upaya tangkap tangan oleh KPK, jangan dong ya, kalau ada anggota kami yang dibidik ya, lapor dulu ke ketua partai. Lah ketua partainya maling juga gimana? Ya, apa satpam lapor kepada maling gitu? Ya, nanti akan dianterin katanya malingnya itu. Terlalu lama, ya kan? Jemput paksa saja. Dan saya kira memang sudah harus digalakkan para maling yang ngaku-ngaku sebagai anggota DPR ini ya, kalau memang terbukti maling semua, dipermalukan di depan publik ya, kayak seperti Noel itu, mau nangis ya, mau jingkrak-jingkrak, mau senyum, tidak apa-apa. Dan anggota DPR juga kan yang tidak mau atau menolak wajahnya itu diperlihatkan semua ya.
karena SOP-nya dari KPK itu tidak boleh ada yang pakai masker, ya, supaya kelihatan oleh publik, ini loh malingnya, ini loh, ini, gitu, ya. Dan rakyat kan sebetulnya sangat menginginkan DPR ini mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset lebih dari 10 tahun. Zamannya Jokowi nggak ada yang mau, SBY juga enggan-engganan juga. Jadi mana mungkin wakil rakyat tidak mau mengurusi rakyat. Kalau wakilnya maling, ya mentalitasnya akan seperti maling. Dan gambar sekarang ini membuat kita itu muak, dan pada akhirnya juga negeri ini akan hancur kalau suara rakyat diwakili oleh para maling. Ya, gambaran tentang apa yang terjadi dengan CSR-nya BI yang ternyata mengalir ke semua anggota Komisi 11 DPR RI adalah cermin bahwa itu juga terjadi di komisi-komisi lain yang membidangi hal-hal yang lain. Ya, kalau kita melihat bagaimana mereka begitu lincahnya dalam memeras, ya, minta duit, minta ini dan lain sebagainya. Noel, kembali lagi ke Noel, ya. Kalau dia susah untuk mendapatkan celah karena mungkin di perburuan, buat sertifikasi. Dan itu pun tidak hanya zamannya Noel juga, tapi Menteri Tenaga Kerja yang dulu-dulu juga yang sudah menikmati hasil sertifikasi itu. Jadi memang sudah bobrok negeri ini. Ya mungkin memang kalau memang perlu lumbungnya dibakar karena memang sudah penuh tikus, ya dibakar aja biar tikusnya mati semua, ya. Kalau tikus tidak ada lumbungnya, kan kabur semua mereka. Tapi mudah-mudahan saja mereka sedang menikmati di itu dan dibakar aja. Nggak ada yang menyesal kalau misalnya anggota DPR semua itu jadi maling, kemudian ditangkapin semua oleh KPK, ya. Sehingga rakyat itu punya harapan baru nanti, ya, ada anggota DPR yang baru. Kalau kepemimpinannya baru juga, yang diperoleh dengan cara tidak dengan kecurangan, tidak dengan sembako. Ya, kalau presidennya juga dipilih, wakil presidennya dengan cara sembako dan curang kayak begitu, ya kita tetap tidak bisa berharap apa-apa. Sekarang kemarahan publik kepada DPR, kepada pemerintahan pusat ini sudah luar biasa, dan tampaknya hanya nunggu momentum aja. Cuma kemarin, ya, kenapa rakyat itu tidak turun? Isu ditunggangi oleh Termul Jokowi itu tinggi. Kalau enggak, penuh itu DPR. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.